Part terakhir season 4 dari cerita Alana dan Ardao. Jujur setelah Alana ngomong jangan ngejar-ngejar dia, kalau enggak gue bakalan gak pernah ketemu lagi. Gue langsung kaget dan kepikiran, kenapa Alana bisa ngomong kayak gitu? Apa coba maksud dari omongannya kayak gitu? Sampai-sampai Iki main sama Fiona bilang, woi Arda, lu kenapa bengong aja? Abis antar Alana kok jadi bengong gitu? Dan Iki langsung bilang, apa Alana ada ngomong yang buat lu sakit hati dah? Emang ya, Alana gak pernah tahu diri jadi orang. Jujur gue sedikit kesal dengan tuduhan Iki kayak gitu. Tapi kalau gue bantah, pasti Iki lebih marah. Apalagi dia masih dirawat di rumah sakit. Jadi gue cuma bisa diam aja. Dan Fiona ngajak gue buat keluar dari ruangan Iki. Dia mau ngobrol empat mata sama gue. Gue sama Fiona langsung keluar. Kenapa Vio? Gue yang harusnya nanya kayak gitu dah. Lu kenapa sama Alana? Enggak kok, nggak apa-apa. Gue cuma sedikit capek aja ini. Badan gue juga sakit-sakit. Kalau ada masalah cerita ke gue aja ya dak. Gue siap dengerin semua keluh kesah lu. Oke Fiona. Jadi setelah kita nemani Iki di rumah sakit, keluarga Iki datang dan kita juga boleh pulang. Karena kalau kita pulang dari tadi, Iki bakalan sendirian. Jadi kita nungguin keluarganya dulu. Ya udah Ki, kita pulang duluan ya. Cepat sehat ya Ki. Jadi setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Setelah gue sampai rumah, nggak tahu kenapa kayak hampa banget. Karena gue masih kepikiran dengan kata-kata Alana tadi. Apalagi sekarang badan gue sakit-sakitan nih. Mungkin efek kecapean. Nggak lama gue terlelap ketiduran. Sampai-sampai nggak sadar kalau udah pagi aja. Untung aja hari ini hari Minggu. Jadi nggak ngampus ya kan. Gue berencana buat mandi dan sarapan. Saat gue turun ke bawah, ibu gue ngasih surat. Kata ibu gue, ini dari Alana dah. Tadi pagi dia kesini. Alana makin cantik aja ya. Ibu sudah lama banget gak ketemu Alana. Kamu juga jarang main ya sama Alana sekarang. Sering-sering ya dah main sama Alana. Ibu kangen nih. Gue dengan cepat langsung ambil surat itu dari tangan ibu gue. Dan gue langsung masuk ke kamar lagi. Ibu gue aja sampai kaget karena nggak tahu apa-apa. Sebelum baca suratnya, jadi gue ada cerita baru nih. Judulnya Gua dan Felisa. Kalian bisa tonton di TikTok yang ini ya. Atau udah gue repost kok di sini. Jadi pastiin kalian nonton ini juga. Oke lanjut. Setelah gue sampai di kamar, gue buka dan gue baca surat itu. Isi surat itu adalah untuk Ardao. Halo Da, selamat pagi. Pasti kamu baca surat ini habis bangun tidur ya. Yang pastinya kamu juga belum mandi kan? Hayo. Buruan mandi dulu dah sana. Bau tahu. BTW terima kasih ya Da, kemarin udah nyelamatin gua. Gua beruntung banget punya lu Da. Dari dulu sampai sekarang gua selalu ngerepotin lu. Tapi lu sama sekali nggak pernah benci sama gua. Berbeda dengan Iki dan Main yang udah benci sama gua. Lu tahu kan, gua Iki dan Main gimana dulu. Kita bertiga itu dekat banget. Lebih tepatnya kita berempat begitu dekat. Sampai nggak ada yang bisa misahin kita. Gua nggak tahu awalnya dari mana kenapa kita semua bisa berpisah dan saling benci gini. Tapi jujur gua nggak ada sama sekali benci sama kalian. Tapi gua tahu kalian pasti benci sama gua karena gua begitu egois sama kalian. Sekali lagi gua minta maaf ya Da. Gua mohon sampaikan maaf gua juga ke Iki dan Main. Dan buat Iki, semoga cepat sembuh dan sehat ya. Dan untuk Muda, sekali lagi terima kasih udah jadi pohon yang awalnya nggak berbuah ini. Hidup gua yang awalnya hampa semenjak ada lo begitu terang. Tapi dengan ego